Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua di dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita masih menghadapi masa yang sulit, pandemi yang belum usai, virus yang masih menyerang kepada sesama kita. Dan di saat-saat seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di rumah saja. Namun tidak semuanya, karena ada sebagian juga yang mereka tetap melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka. Ada sebagian yang masih pergi beribadah, ada sebagian pula yang stay at home, berdoa dari rumah. Kondisi dan situasi seperti ini memunculkan banyak tafsiran, antara satu dengan yang lain saling menghakimi, antara satu dengan yang lain saling membicarakan. Yang satu berkata, kenapa dia di rumah saja? Yang satu berkata, kenapa itu disuruh tinggal di rumah malah jalan-jalan? Demikian juga dalam hal beribadah. Sebagian berkata, jangan beribadah dulu, berbahaya. Tapi sebagian berkata, oh, kita harus beribadah. Kenapa harus takut dengan virus? Kenapa hanya gara-gara pandemi terus kita tidak pergi beribadah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya saling mencari pembenarannya sendiri. Satu ayat firman Tuhan saya mengambil di dalam Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebuah nasihat dari firman Tuhan, bagaimana kita didorong supaya kita tidak saling menghakimi. Bisa jadi saat ini kita dalam keadaan baik-baik saja, tetapi belum tentu saudara-saudara kita dalam keadaan yang baik. Ada sebagian orang yang berkatnya berlebihan, sehingga dia enjoy ketika dia berada di dalam rumah. Secara ekonomi mungkin diberkati, sehingga nyaman di rumah saja. Tetapi bagi sebagian orang, mungkin keadaannya tidak sebagus itu, tidak sebaik itu. Mungkin kondisi ekonomi mereka mengalami keadaan yang tidak baik, bersusah payah, kekurangan, kelaparan, dan itu memaksa mereka harus meninggalkan rumah dan bekerja. Nah, ketika kita saling menghakimi, maka ini akan menimbulkan persoalan yang justru memperberat situasi dan kondisi ini. Namun firman Tuhan justru mendorong kepada kita untuk kita mempertimbangkan bagaimana kita bisa saling menguatkan supaya mencapai kesamaan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menggambarkan kita seperti sedang menaiki perahu kita masing-masing. Kita ada di sebuah samudra yang sama, dan samudra ini sedang
mengalami badai. Kita ada di samudera yang sama, kita ada di badai yang sama. Tetapi sadarilah, perahu kita berbeda, porsi kita masing-masing berbeda. Ada yang menyikapi kondisi ini dengan santai, tenang, dan nyaman. Tetapi ada juga yang menyikapi kondisi ini dengan stres, depresi, karena kesulitan demi kesulitan yang sedang terjadi. Firman Tuhan mendorong bagi saudara-saudara yang berkelebihan, yang diberkati dan merasa nyaman, supaya engkau tidak menghakimi saudara-saudaramu yang sedang kesusahan, tetapi justru bagaimana engkau yang berkelebihan ini menguatkan, memberkati saudara-saudara yang sedang mengalami kesusahan. Itulah yang menjadi perenungan firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sikap menghakimi biasanya berawal dari sikap ingin membenarkan diri sendiri, merasa lebih hebat, lebih rohani, dan kondisi itu cenderung merendahkan orang lain. Dan jika itu terjadi, maka itu akan merusakkan persaudaraan, persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang lebih penting daripada hanya sekedar menghakimi orang lain. Apa itu? Lebih berguna dan lebih penting ketika kita mau memberkati sesama kita. Orang yang lebih dewasa rohani seharusnya makin mampu menyangkali dirinya, memikul salibnya, bukan makin egois dan tak peduli. Jika gaya hidup kita berpotensi menimbulkan dampak yang negatif, mari kita menanggalkannya. Mari kita bersikap dewasa, menyenangkan hati Kristus, membangun iman orang lain. Di tengah badai yang sama, kita mau saling menolong, kita mau saling menasihati, kita mau saling memberkati. Ini akan menjaga keutuhan persaudaraan. Ini akan menjaga iman, percaya kita untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan kasih Kristus, ini adalah saatnya, di mana pandemi sedang terjadi, di mana badai virus ini sedang terjadi. Mari kita mewujud nyatakan kerajaan Allah. Mari kita menyatakan perbuatan yang penuh kasih, berdasarkan prinsip kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita saling mendorong, menguatkan, dan saling memberkati. Sehingga apa yang kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya akan meringankan beban dari sesama kita yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Tidak perlu kita saling menghakimi lagi, entah kita di rumah, entah kita beraktivitas di luar rumah, entah kita beribadah di rumah ibadah, ataupun kita beribadah di rumah. Bagi Tuhan, Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak memandang tempat, tidak memandang jumlah. Dimanapun ada Yesus, di sana ada berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang mendengarkan perenungan ini, Tuhan berikan kepada kami hati yang bijaksana, hati yang mengasihi, sehingga di tengah masa sulit pandemi virus corona, Tuhan, kami tidak lagi menghakimi sesama kami, tidak memandang remeh, rendah orang lain, tetapi kami mau
menjadi berkat Tuhan. Jika mereka dalam keadaan lemah, kami mau menguatkan. Jika mereka dalam keadaan kekurangan, kami mau memberi sebagian berkat kami kepada mereka. Jika mereka dalam kesusahan, kesulitan hidup, pakai kami Tuhan untuk meringankan beban mereka. Kami mau bergandengan tangan, melewati badai ini bersama-sama, bersatu hati, bahkan berjalan bersama dengan Engkau. Dengan satu keyakinan, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan meteraikan perenungan firman Tuhan ini, sehingga kami termotivasi untuk meneladani kasih Kristus. Kami mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia